Halo semuanya teman-temanku Gemini. Selamat datang kembali ya di channelnya Kak Tere Wijaya. Oke, apa kabar untuk kalian semua teman-teman? Semoga kalian semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga selalu berbahagia ya. Ini adalah general reading, love reading yang sifatnya timeless. Kapanpun kalian ingin menontonnya, silahkan, monggo ya. Oke, tema readingan kali ini, jika dia kembali padamu zodiak Gemini, hubungan kedepannya seperti apa ya? Oke, Kak Tere ingatkan bahwa sifat energi readingan ini adalah universal, tidak mungkin bisa cocok ke semua teman-teman yang menonton readingan ini. Jadi Kak Tere pesan, Kak Tere harapkan kalian bisa mendengarkan readingan ini dengan penuh kebijaksanaan dan juga kesadaran yang baik. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading, konsultasi, atau mau sekedar curhat, silakan menghubungi kakak via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Begitu ya. Oke, terima kasih. Langsung aja masuk dalam readingan. Bagaimana? Wow. Ya. Kok bagaimana sih? Jika dia kembali padamu zodiak Gemini, hubungan kalian ke depannya seperti apa ya? Jika dia kembali padamu zodiak Gemini, hubungan kalian selanjutnya seperti apa? 1, 2, 3. Jika dia kembali pada zodiak Gemini. Oke. Ada 10 kartu di sini teman-teman Gemini. Kak Tere akan bacakan bonus 1 ya, biasanya 9 kartu. Oke. Kita mulai dari energi utama dalam readingan kali ini adalah kartu yang di tengah. Ya, sangat terlihat jelas bahwa di sini adalah kartu rekonsiliasi ya. Dimana peluang rekonsiliasi untuk kalian berdua sangat terbuka di sini ya. Semesta sedang berbaik hati kepada kalian. Kalian sudah akan menyelesaikan atau akan mengakhiri siklus ya, penantian atau masa tunggu kalian. Kalian akan keluar dari masa tunggu kalian. Dimana di sini Kak Tere juga melihat bahwa kalian dihadapkan pada dua pilihan. Sebenarnya ada energi orang baru, tapi kalian masih bukan mengabaikan sih, masih memikirkan, mempertimbangkan gitu ya. Karena fokus utama kalian pada orang di masa lalu ya. Dimana Kak Tere juga merasakan ya, ketika seseorang ini kembali ke dalam hidup kamu ya, niat dia itu bisa Kak Tere katakan 50% tulus, 50% modus ya. Jadi tinggal kamu aja di sini persepsinya bagaimana. Mau menerima rekonsiliasi ini, peluang rekonsiliasi ini, atau menolaknya dan mengambil energi orang baru aja ya. Seperti itu. Oke, dimana di sini Kak Tere juga melihat bahwa dia memandang kamu itu seseorang yang lebih dari dia. Entah ini lebih dari sisi materi, atau misalnya dia seperti mengagumi kedewasaan kamu ya, kemandirian kamu ya, independen kamu, bisa juga seperti itu ya. Oke, dimana memang ya di sini terlihat ya bahwa
banyak sekali pertanyaan di dalam benak kamu, di dalam diri kamu tentang situasi dan kondisi di masa lalu antara kalian berdua, ya. Kalian seperti masih kepo gitu ya, masih ingin tahu apa sih yang menjadi alasan dari hubungan kalian, koneksi kalian di masa lalu sehingga terjadi break atau jeda di sini ya, seperti terputus gitu. Oke, dimana Kak Tere juga akan mengatakan ya bahwa kalian tuh memiliki harapan untuk bisa gitu ya, mengawali hubungan koneksi kembali dengan dia ini gitu ya, dengan pertimbangan kalian di sini ya. Kalian sudah menonton video ini, tahu kalau energi orang dia ini masih 50% modus, 50% tulus. Jadi dengan pertimbangan seperti itu, baik dan buruknya untuk kamu dengan situasi dan kondisi kamu saat ini ya, kalau itu masih memungkinkan untuk kalian mengawali kembali ya, jika itu menjadi harapan kalian ya monggo. Kalau misalnya itu menjadikan beban untuk kalian ya sudah gitu, tidak usah terlalu berharap banyak dengan orang ini ya. Jadi semua terserah pada kalian, karena kalian yang tahu gitu apakah kehadiran seseorang ini membebani kalian atau enggak gitu ya. Kalau membebani jangan dipaksakan, itu pesan dari Kak Tere ya. Oke, Kak Tere harus pause dulu sebentar ya. Oke ya, kita lanjutkan. Di sini memang ada kegalauan, ada kegundahan dari diri kalian. Kalian seperti dihadapkan pada pilihan yang sulit gitu ya. Di saat peluang rekonsiliasi ini ada, tapi sepertinya niat dia seperti ini, masih tidak sepenuhnya tulus pada kamu. Itu yang seperti menjadi beban pikiran kamu di sini ya. Dan Kak Tere katakan bahwa nggak perlu terlalu galau gitu ya. Kamu yang tahu situasi dan kondisi diri kamu gitu. Kalau kamu masih aman gitu ya, dengan niat dia yang 50% ini modus ke kamu, kalau kamu masih nggak apa-apa Kak gitu ya, nggak terlalu membebani aku, ya sudah jalani aja ya. Penawaran cinta dia kembali ya kamu terima aja gitu. Kalau kamu merasa aku nggak sanggup gitu ya kalau dimodusin lagi sama dia, ya sudah lepaskan aja, nggak usah terlalu overthinking, nggak usah terlalu galau. Karena ketika kamu terlalu overthinking, ketika kamu terlalu galau, itu akan berdampak ya pada kesehatan fisik kamu. Kak Tere jadi batuk nih ya. Oke, sorry ya. Jadi Kak Tere itu katakan seperti itu karena Kak Tere itu enggak mau teman-teman Gemini itu karena overthinking dan kegalauan kalian yang super duper tinggi membuat kalian tuh sakit secara fisik gitu ya. Kak Tere ingin kalian tuh selalu sehat gitu, sehat fisik dan juga sehat mental tentunya ya. Dimana lihatlah orang ini masih sama seperti yang dulu gitu ya, karakter sifat dia masih belum berubah gitu ya, belum sepenuhnya berubah, ada perubahan tapi tidak signifikan gitu ya. Dimana aku melihat juga di sini bahwa dari energi kamu ada cinta ya, cinta kamu masih sama besarnya seperti dulu, seperti di saat kamu masih bersama dia ya di masa lalu gitu. Cinta kamu kepada dia tuh nggak berubah sedikit pun ya, masih sama seperti yang dulu gitu ya, seperti judul lagu gitu ya. Oke, di sini lihatlah ya, Kak Tere juga merasakan bahwa jika hubungan ini diawali kembali ya, hubungan kalian tuh akan termasuk hubungan yang jarak jauh ya, LDR ya. Mungkin karena profesi ya yang mengharuskan dia atau kamu di sini
tidak tinggal dalam satu kota yang sama gitu ya, mungkin pulau yang sama, bahkan negara yang sama di sini. Ini juga bisa mengartikan bahwa ketika peluang rekonsiliasi ini terbuka ya, sudah banyak perubahan di dalam diri kamu, tapi sayangnya di dalam diri dia, di energi dianya tuh belum banyak perubahan yang signifikan seperti kamu gitu ya. Jadi ada perbedaan yang cukup jauh ya, kamunya sudah bertransformasi dengan baik, dianya masih on proses transformasinya ya, seperti itu. Oke, di kartu selanjutnya lihatlah ya, banyak sekali hal-hal yang masih dia sembunyikan dari kamu ya, masih dia belum sepenuhnya terbuka sama kamu ya. Mungkin dia akan menjelaskan sesuatu di sini tentang masa lalu itu ya, situasi dan kondisi kalian di masa lalu, tapi masih juga ditutupi sama dia. Mungkin alasan dia seperti dia itu ingin menjaga egonya gitu ya, seperti tidak mau disalahkan gitu ya. Di sini dia main aman aja di sini. Oke, di kartu selanjutnya ya, ini tentang divine timing ya. Kalian walaupun kalian berpikir bahwa bisa mau menerima peluang rekonsiliasi ini, mengawali koneksi kalian dengan dia kembali ya, kalau semesta di sini tidak merestui ya bakal gagal lagi gitu ya. Rekonsiliasinya mungkin hanya bertahan 3 bulan, 6 bulan ya, akan sebentar aja gitu ya. Jika memang semesta itu merestui, maka peluang rekonsiliasi ini akan berjalan lebih lama, lebih panjang, long last gitu ya, bahkan bisa memiliki masa depan ya dari koneksi kamu dengan dia, yaitu penyatuan ke dalam ikatan suci pernikahan ya. Di sini serahkan ya, surrender to divine aja gitu ya. Kalau kamu merasa nggak yakin ya jalani dulu aja, semesta akan memberikan petunjuknya gitu ya, seperti itu. Oke, kita lihat dari kartu selanjutnya. Lihatlah ya, yang disarankan ya dari kartu ini adalah kamu di sini lebih dekat aja lah sama Tuhan gitu ya, lebih banyak untuk waktu doa gitu ya, membawa keraguan kamu ya. Jika memang kamu masih ragu untuk rekonsiliasi, masih ragu dengan orang ini ya, dibawa dalam doa aja ya, karena Tuhan semesta itu akan memberikan petunjuk yang baik untuk kalian ya. Kalian bisa melihat petunjuk-petunjuknya bisa secara realita, bahkan intuisi juga ya. Dimana di sini lihatlah ya, kamu adalah seseorang yang memiliki sisi manja ya. Kamu seperti anak kecil gitu yang ingin selalu dimanja. Kamu tuh tipe orang yang nggak ingin sendirian ya, inginnya rame-rame, nggak suka sama kesendirian, inginnya ditemani gitu ya. Kamu berharap gitu kalau menemukan pasangan bisa selalu adalah buat kamu dalam situasi dan kondisi apapun gitu ya. Dan ini bisa jadi pertimbangan kamu, apakah gitu ya orang ini, dia ini bisa selalu ada buat kamu. Kalau memang dia nggak bisa seperti ada selalu untuk kamu, nggak bisa memanjakan kamu, iya kamu bisa pilih energi orang baru aja kalau seperti itu ya. Karena di sini kamu yang tahu dia itu seperti apa, bukan kakak di sini ya. Kamu yang sudah pernah jalani hubungan dengan orang ini gitu loh ya. Di sini memang butuh seperti kesadaran ya, untuk kamu mau melihat dia itu secara realita, bukan dengan perasaan aja gitu loh. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya teman-teman Gemini. Lihatlah ya, kamu di sini harus juga memikirkan masa depan ya. Ketika kamu memang bisa melihat ada masa depan
ketika rekonsiliasi atau mengawali hubungan ini kembali dengan dia, ya sudah jalani. Kalau kamu melihat nggak jalani hubungan ini, mengawali hubungan ini dengan dia nggak ada masa depan, ya sudah, move on, lepaskan ya, beralih aja ke energi orang baru. Ya, di sini lihatlah ya, kamu diminta untuk tidak terlalu menggunakan rasa kamu. Ketika kamu terlalu menggunakan rasa kamu, maka kamu akan tersesat di sini ya. Karena perasaan tuh seringkali kalau perasaannya terlalu rasa gitu ya, akan seperti mengaburkan pada kebenaran gitu ya. Oke, jadi kamu diharapkan untuk lebih berlogika aja ya. Ya, di sini lihatlah, mungkin ya kamu terhubung dengan twin flame kamu ya, seseorang yang akan hadir kembali dalam hidup kamu itu adalah cerminan dari diri kamu ya. Oke, koneksi twin flame adalah koneksi yang sangat spiritual, yang memiliki pelajaran yang luar biasa ya. Di saat kamu bisa mengambil pelajarannya, kamu akan semakin menjadi pribadi yang sangat luar biasa di sini. Koneksi twin flame bukan berbicara tentang asmara ya, tapi tentang spiritual, moral dan kedewasaan ya. Lihatlah ya, dimana saat ini memang waktunya kamu untuk keluar ya dari zona nyaman kamu. Mungkin selama ini kamu terlalu defensif gitu ya, atau mungkin kamu selama ini berada dalam zona imajinasi kamu ya. Diharapkan kedepannya saat orang ini kembali, kamu harus bisa keluar dari zona itu dan melihat segala sesuatunya sesuai sebagaimana adanya ya, sesuai dengan realitanya. Oke, tidak mudah, kadangkala menyakitkan ya, tapi itu lebih baik daripada kita terperosok dalam hubungan atau koneksi yang karmik ya, yang akan menyakiti kita. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya sebentar ya teman-teman. Kak Tere hidupkan lampu. Oke, sebentar ya. Oke ya teman-teman, kita akan beralih ke kartu selanjutnya. Tadi ada tamu ya, maklum ya, harus di pause. Ya, lihatlah ya, apapun yang menjadi keputusan kamu ya, itu harus berlandaskan pada kebahagiaan kamu, kenyamanan kamu ya. Keputusan kamu harus fokusnya pada diri kamu gitu. Jangan fokus pada dia atau pada situasi dan kondisi yang kamu harapkan, karena seringkali manusia, kita semua tuh terkecoh dengan harapan kita sendiri ya. Kita sakit, terluka karena harapan ekspektasi kita terlalu tinggi gitu ya. Tidak mudah untuk membiasakan bagi kamu atau bagi kita semua untuk bisa selalu fokus pada melihat realita, segala sesuatunya dari realita ya. Kamu di sini harus bisa menjaga diri kamu gitu ya, harus bisa melindungi diri kamu agar tidak lagi tersakiti ya oleh seseorang, oleh situasi dan kondisi, bahkan oleh ekspektasi kamu sendiri di sini. Oke, di kartu selanjutnya, lihatlah, kamu di sini itu punya masa depan ya, yang harus kamu itu yang harus kamu itu gapai gitu loh. Jangan menyia-nyiakan ya masa depan kamu dengan orang yang toksik gitu ya, orang yang tidak jelas, tidak bisa konsekuen gitu ya, belum bisa yakin gitu 100%
pada kamu gitu ya. Niatnya kan tadi nih masih 50% tulus, 50% modus gitu ya. Jadi ya kamu harus mempertimbangkan gitu, apakah kamu mau ya bersama dengan orang yang seperti masih meragukan gitu loh ya, meragukan perasaannya sendiri, bukan hanya ke kamu gitu ya. Karena di sini Kak Tere lihat ya, kamu tuh punya masa depan yang cerah gemilang gitu, masa depan yang baik adanya gitu. Kalau kamu ya terkoneksi dengan seseorang yang energinya masih positif negatif gitu ya, masih belum stabil ya, nanti kamu ikutan labil juga di sini, dan masa depan kamu akan seperti ya akan sulit untuk kamu capai gitu loh ya. Jadi gimana ya Kak Tiri katakan itu ya, kalau kamu itu punya masa, kamu tuh di energinya sangat terlihat kamu tuh punya masa depan yang baik gitu, yang cerah gemilang gitu. Kalau kamu terkoneksi dengan seseorang yang seperti ini, yang masih positif negatif ya, kamunya nanti akan labil gitu ya. Apalagi kamunya di sini sangat sensitif gitu, sangat perasa gitu ya. Kamu bakal nggak fokus pada masa depan kamu. Misalnya kamu sudah berkarir, nggak akan fokus gitu, fokus kamu nggak akan ke karir kamu aja, nanti terpecah ketika kamu misalnya ada konflik dengan orang seperti ini gitu ya. Atau kamu harusnya fokus pada mengembangkan usaha kamu kalau atau bisnis kamu di sini. Ketika dianya seperti uring-uringan ya, kamunya galau gitu. Jadi kegalauan, kegundahan hati kamu, perasaan kamu itu akan sangat mempengaruhi masa depan kamu, ada kaitannya gitu loh ya. Oke, seperti itu. Kak Tere akan lihat dari kartu selanjutnya ya. Kak Tere shuffle dulu ya, dimana kamu itu harus menggunakan intelektual kamu ya. Cinta itu harus berlogika, cinta yang sehat adalah cinta yang berlogika ya. Kamu harus bisa menggunakan pikiran kamu di sini untuk melihat apakah dia memang membawa peluang yang positif bagi kehidupan kamu secara umum ya, atau secara khusus gitu. Kalau khusus ya bagi hubungan personal kamu di sini, apakah dia bisa memberikan kamu kebahagiaan seperti yang kamu inginkan gitu ya, dengan situasi dan kondisinya yang seperti Kak Tere katakan masih up and down gitu ya. Oke, di kartu selanjutnya lihatlah, kamu di sini pernah melewati fase tersakiti ya, terlukai oleh seseorang, oleh orang ini atau oleh orang yang lain, oleh situasi dan kondisi yang tidak ya kamu inginkan, tidak kamu harapkan, di luar ekspektasi kamu, dimana juga ada rasa penyesalan ya. Di sini kamu sudah melewati fase itu, dan jangan kamu ketarik lagi dalam fase seperti itu ya, dimana cukuplah satu kali aja, jangan dua kali ya. Dimana proses healing yang sudah kamu jalani atau sedang kamu lalui saat ini itu jangan sampai sia-sia gitu loh ya. Kamu harus protect diri kamu sendiri. Kalau kamu nggak jaga diri kamu, siapa yang mau jaga kamu ya? Jangan kamu mengharapkan orang lain menjaga kamu ya. Kewajiban kita sebagai manusia, sebagai pribadi adalah menjaga diri kita sebaik mungkin, sebisa mungkin. Orang-orang di sekitar kita betul menjaga kita tuh hanya tambahan aja, tambahan proteksi ya di sini. Oke, seperti itu. Kita lihat dari energi kartu selanjutnya ya. Lihatlah ya. Di sini Kak Tere juga melihat ada pesan ya. Pesannya sangat bagus. Percayalah pada apa yang tidak mungkin gitu ya. Jadi mungkin kamu itu sering meragu ya, ketika harapan kamu afirmasi harapan kamu, intensi kamu itu
tidak terrealisasi, bukan tidak sih, belum terrealisasi, masih proses. Jadi kamu tuh orangnya nggak sabar ketika kamu rasa kok nggak terwujud ya gitu ya. Jadinya kamu di sini meragu gitu, kamu seperti meragukan kebesaran Tuhan ya. Kan bagi Tuhan itu nggak ada yang mustahil teman-teman, segala sesuatunya bisa terjadi jika beliau berkehendak gitu ya. Dimana memang gitu ya, kita ada apa ya, kita seringkali berpikir bahwa kita bisa merubah seseorang, bisa merubah situasi dan kondisinya dengan usaha kita sendiri tanpa melibatkan yang kuasa, melibatkan semesta ya. Kita seperti nggak mau bekerja sama dengan semesta, ngotot gitu pada kemampuan diri kita, padahal di sini kita tuh memiliki keterbatasan ya. Kita hanyalah ciptaannya gitu ya, kita bukan Tuhan gitu yang mampu mewujudkan apapun yang kita inginkan gitu ya. Keinginan kita bisa terrealisasi karena ada restu dari Tuhan, dari semesta. Dimana aku melihat di sini ya, di kartu ini, bahwa keyakinan kamu gitu, kepercayaan kamu tuh sering goyah terhadap situasi, kondisi, bahkan seseorang gitu. Ketika memang kamu tuh yakin bahwa orang ini bisa membahagiakan kamu bisa bisa memaklumi lah niat dia yang masih 50%, modus 50% tulus ke kamu, ya sudah, jalani aja. Siapa tahu dalam prosesnya nanti ke depannya ya memang bisa berubah gitu ya. Tergantung dari energi kamu juga, tergantung juga dari kehendak semesta gitu ya di sini. Jadi janganlah kamu itu bimbang atau ragu ya. Ketika kamu tuh sudah memiliki keyakinan, teguhlah gitu ya, berprinsiplah di dalam keyakinan kamu sendiri gitu. Jangan mudah terombang-ambingkan oleh situasi, kondisi, bahkan seseorang gitu ya, apa yang dikatakan orang gitu, apa yang mungkin diharapkan gitu ya. Jadi di sini Kak Tere rasa kamu harus belajar untuk memperbaiki kepercayaan diri kamu, keyakinan diri kamu di sini ya. Oke, penjabarannya terlalu panjang ya, sorry. Oke. Di sini ya, kamu sudah mencapai klimaksnya, kamu sudah mencapai puncak gitu ya, puncak dari pelajaran kehidupan kamu, fase kehidupan kamu, dimana jangan sampai ketika kamu sudah berada di posisi yang stabil, jangan sampai kamu menjadi labil kembali karena kamu salah memilih atau salah mengambil keputusan. Oke. Kita ambil 2 kartu lagi. Ya, di sini ada energi Leo. Energi Leo berbicara tentang kepercayaan diri ya, seperti yang Kak Tere katakan di sini. Ya, kamu harus meningkatkan kepercayaan diri kamu ya. Di sini karena kepercayaan diri kamu itu akan berdampak pada energi kamu. Energi kamu itu sangat berdampak pada masa depan kamu ya. Semua saling seperti berkaitan. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu perbuat, teman-teman. Kita lihat di kartu terakhir ada energi dari Cancer ya. Kak Tere juga melihat bahwa kamu tuh bukan banyak ya, ada personal issue yang belum bisa kamu selesaikan atau kamu tunda untuk menyelesaikan. Itu diharapkan untuk bisa segera diselesaikan ya, apapun personal issue ini ya. Ketika kamu bisa menyelesaikan, tidak menunda lagi, maka kedepannya jalan kehidupan kamu ya, secara umum ataupun secara personal, hubungan asmara, percintaan kamu bisa lebih stabil ya, nggak banyak hambatan, rintangan ya. Karena ketika ada sesuatu yang belum terselesaikan gitu, itu kan menjadi batu sandungan ya. Oke, inilah readingannya, semoga benar-benar bisa membawa manfaat yang baik bagi kalian semua. Salam bahagia dari Kak Tere, bye bye.